Hi, hello, Capricorn. How are you today? Semoga selalu sehat, bahagia, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita general reading lagi ya. Perlu diingat bahwa general reading adalah pembacaan umum, jadi tidak selalu berisonat dengan kamu. Ini bukan mengenai soal ramal-meramal, tapi memang lebih ke mencari makna atau mungkin mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi di hidup kamu saat ini. Diambil yang positifnya, buang-buang jauh yang negatifnya, kemudian hayati, resapi, dan dimengerti apakah ini memang betul-betul resonate buat kamu. Kalau iya berarti memang ini adalah pesan yang memang sengaja ditujukan untuk kamu, Capricorn, di sana. Aku belum tahu ini temanya apa. Shuffle aja dulu. Nanti kalau udah kelihatan baru itu nanti aku pakai buat temanya. Terima kasih yang sudah hadir. Baiklah, I need to card again. Capricorn, apa yang sedang terjadi pada kehidupanmu sekarang? Fokuskan siapa saja atau apa mungkin peristiwa yang ingin kamu cari tahu maknanya atau maksudnya. Berbijaklah dalam menanggapi readingan ini. Yang bagus-bagus diaminkan, yang jelek-jelek anggap aja buat jaga-jaga. Oke? Ya kan aku mah selalu gitu. Enggak ini bos, enggak mau. Sudah guncangan. Sudah ada Seven of Swords di sini ya, mengenai hubungan atau suatu kejadian yang sudah berlalu atau memang sedang terjadi sekarang. Hubungan yang tidak sehat, kurang sehat, banyak trik manipulasi di sana. Kalau memang ini hubungan percintaan, maka pasangan kamu banyak trik untuk menarik perhatian kamu. Mungkin dia tahu kalau kamu orang yang luluh kali ya. Soalnya biasanya Capricorn tuh perasa juga, gampang luluh juga, biasanya seperti itu. Maka untuk mendapatkan keuntungan gitu, mungkin keuntungan bukan intinya sengaja lebih ke drama, dan itu bagian dari trik-triknya dia. Oke. As of Swords, satu pedang berdiri teguh di sana ya. Wheel of Fortune, Five of Cups, Eight of Pentacles, and Page of Wands. Kamu masih saja meratapi apa yang sudah pergi atau apa yang sudah jatuh berantakan, sesuatu yang sudah lama sebenarnya terjadi tetapi mungkin kamu belum bisa move on. Kejadian apakah itu yang tentunya membuat terpuruk ya. Tapi untungnya memang Dewi Fortuna tuh sebenarnya senang juga sama kamu ya, karena apa? Karena ini orang di tempat begini diem baik, di tempat begitu diem baik, tenang-tenang aja gitu ceritanya. Ya, karena memang lebih ke kamu tuh nggak mau ikut campur urusan orang, dan kalau memang pun kamu sedang ada urusan, sebisa mungkin ditutup rapat gitu. Karena kamu yakin kamu bisa menyelesaikan, bisa menjalani gitu, walaupun kamu sendirian di sana ya. Dan kamu lagi mempunyai planning yang kayaknya bukan planning kecil deh ya, planning gede.
membutuhkan uang yang gede juga. Makanya sekarang kayak mau nggak mau memang harus fokus merencanakan sesuatu, fokus juga untuk memanage keuangan, fokus juga pada pendirian kamu. Dan kamu tahu rencana ini akan menjadikan kamu seseorang yang lebih baik lagi, atau memang akan bisa ada perubahan finansial ke depannya, seperti itu. Dan ketahuilah, segerakan untuk move on. Sumber daya kamu pun nggak main-main sebenarnya, cuman ya itu, kamu belum mau maju lurus, kamu masih menoleh aja di belakang itu tadi gitu. Oke ya, kemudian coba aku mau itu deh, mari kita shuffle lagi. Udah keluar belum apa-apa ya. Oke, please clarify apa yang sedang terjadi pada Capricorn. Apa yang sedang terjadi pada zodiak Capricorn? Oke. Dimana kamu mempunyai, katakanlah kayak bakat terpendam, atau memang ada sesuatu yang memang sengaja kamu simpen dulu buat jaga-jaga ke depannya. Jadi oke, katakanlah kamu seorang panglima perang ya. Jadi ada 4 pedang di sini, yang 3 udah kegantung nih, udah kepake nih yang 3. Yang 1 masih kesimpan. Nah ini nih kayak senjata pamungkas aja gitu. Jadi ntar kalau ada apa-apa boleh lah pakai itu gitu. Gue jaga-jaga. Gimana sih orang jaga-jaga tuh ya. Kalau masalah finansial, katakanlah ini tabungan yang dipakai nanti kalau untuk ada kebutuhan mendesak gitu lah ya. Oh ya, konflik bisa, konflik yang cepat membesar dan butuh keadilan ya, atau ada type bertuai juga. Kemudian ada, sudah mulai terlihat pundi-pundi. Oke. Ada tripartit di situ. Mungkin ini konflik yang disebabkan karena ada hadirnya pihak ketiga. Gimana ya, sakit, tapi kalau untuk lepas juga kayaknya lebih sakit gitu. Karena proses pelepasan, gini deh, ini udah ketancap nih, nembus lagi ya kan, sakit dong. Tapi buat nyabut ini kan lebih sakit dong. Itu harus ada pemulihan dulu, penyembuhan dulu kan, pastinya kan ada yang koyak ya, rusak lah gitu kan, udah kena pedang gitu. Jadi kayak gimana, mempertahan pun tetap sakit, mau ditinggalin pun ya nanti sakit juga. Tapi sebenarnya kalau mau ngambil resiko untuk menyelesaikan, katakanlah itu kayak yang ya udah deh, gua kasih lu obat, tapi obat ini tuh cara kerjanya tuh kayak bikin sakit banget, tapi abis itu udah gitu. Abis itu nggak ada lagi tuh sakit-sakit gitu. Daripada dipertahankan, nggak mungkin dong lu kemana-mana dengan hati yang tertancap pedang gitu kan, nggak enak banget ya gitu. Walaupun kamu sudah mulai ada hasil finansial, kamu sudah mulai membaik gitu, tapi apalah daya. Atau ini memang juga ada hukum tabur tuai ya, karena ada ada justice di sini. Apakah dulu pernah tersakiti? Ambil saja yang resonate ya, dipilah-pilih sendiri gimana. Karena kadang-kadang susunan ini nggak selalu pas gitu kalau dibaca. Jadi ya seringkali aku otak-atik sendiri aja yang masuk akalnya gimana gitu.
Ya, intinya ini adalah konflik yang cepat gedenya gitu. Mungkin sebelumnya belum terlalu apa-apa, cuman karena ketumbuk akhirnya meledak semua. Nah, disitulah jadi itu keluarlah itu kata-kata pamungkas gitu juga dia biasanya keluar dah. Iya. Oke. Mari kita sangkul lagi mengenai kisah itu. Apa dan siapa? Mengenai apa? Satu. Di sini dan di sini aku cukup ambil 3 saja. Oh, Coffin, kematian, death. Tapi bukan selalu tentang death yang sebenarnya ya. Berakhirnya siklus lama dan akan berganti dengan siklus baru gitu. Oh, peluang, love, kecepatan besar dan taman. Oke. Jadi selesainya siklus lama, maka banyak peluang yang datang. Mungkin bisa jadi kalau misalkan ini mengenai hubungan kamu yang akhirnya cut off, diselesaikan. Setelah itu ada aja gitu peluang orang-orang menawarkan perasaan kepada kamu gitu loh. Tetapi harus tetap diwaspadai, harus tetap diteliti ya, harus tetap pelajari lah, biar nggak keulang lagi kan. Biar ya kamu tahu sendiri pasti rasanya gimana ketika terpuruk, ketika seseorang yang kita sayang ternyata nggak sesayang itu gitu kan. Lumayan ya galau ya bos. Jadi kalau memang ada peluang-peluang yang mendekat, tolonglah dipelajari untuk kedepannya biar bisa melangkah ke yang lebih serius, yang lebih dewasa dan akan menghadirkan keharmonisan yang akan mendatangkan keharmonisan kedepannya. Alah, belepotan ya, begitulah kira-kira. Atau memang kalau memang belum selesai hubungan ini, berarti memang seperti ada cara-cara baru atau sikap-sikap baru atau inspirasi-inspirasi baru untuk untuk melanjutkan hubungan ini lebih indah lagi. Dan tentunya tetap harus dengan kewaspadaan ya. Tidak semuanya orang yang memberimu senyum itu dalam hatinya pun senyum. Enggak selalu kan. Jadi sebenarnya gini loh Capricorn ya, katakanlah kamu ada gelas nih, ada airnya dong, udah habis nih airnya, nggak masalah kan, kamu masih punya gelas itu dan terserah kamu di gelas itu mau diisi apa, racun kayak air kayak apa kayak. Yang hilang cuman airnya, yang habis cuman airnya di dalam gelas itu. Kamu masih punya wadahnya dan kamu punya kuasa dengan si gelas itu. Gelas itu milikmu gitu loh, mau diisi apapun terserah gitu ya. Semoga bisa dipahami ya karena aku seringkali susah untuk menjabarkan sesuatu, jadi ya begitulah, terbata-bata. Kemudian aku mau tarik 2 kartu untuk pesan leluhur atau pesan semesta, pesan angel atau pesan dari sesepuh. Oke, baiklah. Grounding ya. Apa grounding? Progres, perubahan yang memuaskan. Jadi di sana ada keberlimpahan ya kan.
sumber daya ada semua, ya grounding. Maju progres itulah. Oke, build and fertility. Oke, wow, pengen. And ada spirit inisiasi. Jadi mereka bilang, tinggalkan yang memang sudah meninggalkan kamu, lupakan, buang jauh-jauh yang sudah menyakiti kamu, jauhi yang sudah mengkhianati kamu. Pulanglah ke Tuhanmu, minta padanya. Kalau memang buntu banget, siapa lagi? Ya, karena memang terkadang, bahkan seringkali, apa yang kita ceritakan kepada orang lain itu hanya dijadikan sebagai kayak alat untuk suatu saat bisa jatuhin kita kan. Jadi yang paling aman adalah ngadu ke semesta gitu. Harus gimana sih? Apa sih yang harus aku lakuin sekarang sih? Gitu-gitu kan enak, ya nggak? Makanya dibutuhkan kebangkitan spiritual supaya kamu bisa merasakan atau mendapatkan jawaban-jawaban yang memang sedang dipertanyakan selama ini. Mungkin sepertinya ada satu peristiwa atau satu kejadian yang selalu mengacaukan pikiran kamu, dan sudah sekian lama juga kamu mencari jawabannya. Apa sih ini? Gimana sih ini? Mau dibawa kemana? Gitu kan? Ya mungkin sekarang lah waktu yang tepat untuk kamu menyerahkan dirimu ke semesta, karena akan ada transformasi besar-besaran yang berujung di sini, grounding, pertumbuhan, kemajuan yang wah gitulah. Ada si ular, kemana lah ini, sio kelinci dan sio kerbau. Baiklah Capricorn, I think cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Dan see you in the next video in the Miracle Card. Bye.